Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tani, selamat sore Sobat Planter, selamat sore para petani seluruh Indonesia. Hari ini saya di perkebunan sawit saya sedang melakukan pemupukan. Namun karena hari ini dan memang kondisinya di tempat saya sedang kemarau, maka saya melakukan pemupukan di sore hari. Sedangkan untuk pemupukan saya sendiri menggunakan metode pupuk kocor. Adapun pupuk kocor yang saya gunakan yaitu pupuk biosintetis yang saya buat sendiri. Namun sebelum lebih lanjut pembahasan kita di hari ini, mohon dukung, like, komen, subscribe channel ini agar dapat berkembang dan dapat menghadirkan konten-konten yang bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan juga untuk teman-teman sekalian. Oke, tanpa berpanjang lebar, mari kita lanjutkan apa yang jadi pembahasan kita hari ini. Hari ini saya membawa pupuk yang kemarin saya buat, yaitu pupuk biosintetis yang kemarin baik tutorial pembuatannya untuk bagaimana sistem dan proses apa aja bahannya yang kita gunakan. Nah, hari ini kita melakukan, saya menggunakan pupuk tangki kocor kita yaitu Eko ya, yang biasa kita gunakan. Namun yang jadi fokus kita hari ini adalah dua alat ini yang selalu saya gunakan sebelum saya melakukan pemupukan. Saya selalu pertama adalah mengukur pH dari larutan pupuk yang saya gunakan ya teman-teman. pH-nya cukup stabil ya teman-teman ya, 7,44. Nah, ini larutannya kategorinya basah ya teman-teman, karena di pH netral itu ada di pH 7, dan yang paling ideal sebenarnya untuk tanaman itu usahakan jangan di bawah 5,5 dan jangan sampai di atas 8, karena itu nantinya akan mempersulit penyerapan fosfat jika dia ada di pH terlalu basah, dan akan sulit juga untuk dapat diserap untuk semua unsur hara yang kita berikan jika pH-nya terlalu asam ya teman-teman ya. Dan yang kedua, saya juga menggunakan TDS dan EC. TDS ini adalah total dissolved solid atau electric conductivity ya. Nah, saya biasanya mengukur ppm-nya ya teman-teman, berapa. Untuk ppm-nya didapat 4264 ya teman-teman, larutan pupuk yang saya gunakan ini. Nah, tujuan saya memberikan informasi kepada teman-teman untuk penggunaan pH dan TDS ini. Sebenarnya TDS ini sebenarnya bisa udah lama digunakan atau dipakai untuk para petani, petani hidroponik ya, pertanian hidroponik. Untuk para petani hidroponik, nah ini sebenarnya udah tidak asing ya. Sebenarnya seperti TDS itu dan EC merupakan alat yang untuk mengukur seberapa baik larutan tersebut menghantarkan aliran listrik atau electric conductivity. Nah, tentunya teman-teman pernah melihat
orang yang menggunakan alat ukur tersebut yang dulu biasanya pakai lampu bohlam yang dialirkan ke listrik, tapi salah satu kabelnya itu untuk penghubungnya menggunakan mediasi daripada pupuk atau apapun yang akan kita uji, yang mana apabila bohlam atau lampu pijarnya itu dapat menyala terang, artinya tanah ataupun larutan tersebut mampu menghantarkan listrik dengan baik ya. Tapi jika redup, biasanya larutan atau tanah yang digunakan sebagai penghantarnya itu pun sangat kecil sekali atau electric conductivity-nya kecil. Nah, dan di situ biasanya teman-teman sering menyimpulkan tingkat kesuburan tanah atau tingkat efektivitas pupuk dari yang teman-teman gunakan itu melalui seberapa terang lampu itu hidup. Nah, namun sekarang sudah modern ya teman-teman, tentunya visual mungkin kita kalau tidak punya alat tersebut bisa kita gunakan alat seperti yang dulu, namun seperti TDS dan EC meter ini mungkin akan lebih membantu sekali teman-teman gunakan, karena jika larutan terlalu tinggi tingkat ppm-nya atau nilai EC-nya itu juga tidak bagus ya untuk teman-teman gunakan pada perkebunan teman-teman. Jika terlalu rendah pun itu pun tentunya kurang bagus juga. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan teman-teman nanti bisa beli dan ini tentunya akan jadi alat ukur yang baik untuk teman-teman sekalian gunakan pada perkebunan teman-teman sekalian. Oke, nah nanti saya akan buat lagi video yang akan membahas scoop tuntas mengenai TDS dan EC, juga pH, yang nanti akan kita komparasikan antara pupuk yang kita buat, pupuk biosintetis dan pupuk sintetis atau pupuk kimia sendiri sebelum diolah. Nah, tentunya ini akan jadi hal yang menarik ya teman-teman. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.